Dan pembuahan yang kedua ini sahabat adalah efek dari pembungaan dan pembuahan yang pertama. Jadi tidak ada hentinya ya. Ini yang kedua. Hanya kita fermentasi ya sahabat, pupuk dari kimia dicampur dengan pupuk organik itu sehingga bisa merangsangkan pembungaan dan pembuahan pada tanaman durian kita maupun merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman cabai kita sahabat ya. Ini ilmu dari teman saya ya yang sudah berkecimpung lama sekali merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanamannya memakai pupuk ini sahabat ya. Dan mari kita lihat bagaimana sih hasil dari penyepraian dari pupuk ini sehingga tanamannya itu bisa mempercepat pembungaan dan pembuahan pada tanaman tersebut sahabat. Ini pohon durian yang menggunakan pupuk sistem spray sahabat ya. Nah, pohon ini termasuk pohon durian yang agak tinggi. Nah, untuk bisa merangsang pembungaan dan buah pada durian ini, pupuk yang diberikan hasil dari fermentasi pupuk kimia sahabat dan organik yang menjadi perangsang bunga dan buah. Nah, pupuk yang akan kita berikan ini tidak hanya untuk tanaman durian saja sahabat ya, melainkan tanaman lainnya seperti pupuk perangsang bunga dan buah untuk buah cabai agar berbuah lebat dan tidak rontok. Nah, pupuk ini bisa digunakan ntar dengan dua cara, yaitu sistem spray dan kocor juga sahabat ya. Dan pembuahan yang kedua ini sahabat adalah efek dari pembungaan dan pembuahan yang pertama. Jadi tidak ada hentinya ya. Ini yang kedua karena kemarin sudah dipanen katanya dan sekarang keluar bunga dan buah lagi sahabat. Itu hebatnya pupuk perangsang bunga dan buah sahabat ya. Dan kita sekarang mau melihat tanaman cabenya. Ini tanaman cabenya yang selalu di spray ya. Ini udah sistem organik. Dan untuk bahan-bahan perangsang bunga dan buah untuk tanaman kita, pertama di sini kita menggunakan kelapa 1 biji ya. Nah, kelapa 1 biji ini ntar akan banyak sekali bisa kemana-mana gitu maksud saya sahabat ya. Dan kedua di sini kita memakai NPK Mutiara 16 sahabat ya. Nah, NPK Mutiara 16 ini emang dia susah sekali larut sehingga kita akan ntar kasih dia satu pupuk. Dan bahan ketiga adalah pecin sahabat ya. Nah, ini pecin itu bebas mau pecin apa aja. Nah, 3 bahan saja sahabat ya. Oke, setelah itu kita kupas dulu kelapanya ya sahabat. Setelah kita kupas, ntar kita langsung masukin ke wadah yang sudah kita sediakan sahabat ya. Nah, ukurannya ini sahabat ya nggak sampai setengah liter ya. Setengah liter maksud saya dari air kelapa tersebut. Langsung di sini kita taruhin NPK mutiaranya ya sahabat, sebanyak kurang lebih ya kita butuhkan 4 sendok saja untuk satu kelapa katanya ya sahabat. Nah, untuk Mutiara 16 ini kita menggunakan karena terlalu banyak merek pedagangnya, silahkan sahabat memakai pupuk yang bermerek 1616 yang warnanya seperti ini. Dan unsur fosfor kaliumnya sudah sangat bagus. Karena untuk merangsang pembungaan dan pembuahan itu tidak cukup dengan fosfor kalium saja, melainkan harus ada nitrogennya sahabat ya. Setelah itu kita masukin pecin sebanyak 2 sendok. Nah, NPK tersebut kita butuhkan 4 sendok saja ya sahabat. Dan untuk pecin ini 2 sendok saja. Nah, setelah ini sahabat, nah ini yang saya maksud. Ini adalah bahan-bahan yang akan kita campurkan. Karena video sebelumnya sih saya pernah buat ya. Pertama, untuk bahan tersebut di sini kita membutuhkan air leri ya bersama air gula aren sahabat ya. Dan bahan yang kedua di sini ada tepung ikan untuk membuat bahan yang kedua rupa ya, yang kedua ini sahabat. Nah, ini adalah tepung ikan. Ini tujuannya untuk bisa merangsang mikroorganisme dari tanaman kita itu dari pupuk tersebut sehingga bisa melarutkan fosfor dan kalium pada bahan kimia tersebut sahabat. Dan bahan yang kedua dari sini dari bahan pupuk tersebut ada telur dan kita gunakan Yakult sahabat ya. Yakult sebanyak 1 biji. Nah, ini video sebelumnya saya sudah buat sebenarnya sahabat ya. Ini bertujuan untuk bisa melarutkan secara cepat dari fosfat yang ada pada pupuk kimia tersebut sahabat ya. Dan setelah ini kalau sahabat nggak mau pakai pupuk ini nggak ada masalah sahabat, cukup 3 saja sahabat ya, itu udah bagus. Tetapi untuk melarutkan fosfat
dari pupuk kimia itu kita harus menggunakan mikroorganisme khusus agar cepat terlarut dan bisa diserap oleh tanaman yang akan kita spray. Setelah itu telur yang kita ini ya, kita remas-remas seperti ini sampai lembut ya, dan sehingga mengeluarkan busa seperti ini sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat baru kita campurkan dari bahan selanjutnya, itu bubuk ikan tersebut. Bubuk ikan di sini kita pakai hanya berapa sendok aja udah cukup sahabat ya. Nah, seperti yang saya bilang sahabat ya, kalau nggak ada pupuk yang seperti ini, sahabat nggak usah gunakan, nggak ada masalah. Cuman untuk pelarutan fosfatnya itu sangat lambat sekali sahabat ya, sehingga kita itu untuk menyerap untuk dari penyerapan tanaman tersebut agak lambat. Nah, setelah itu sahabat baru kita masukin pupuk yang sudah kita bikin ke pupuk kimia bersama air kelapa dan juga pecin tersebut sahabat ya, sebanyak kurang lebih ini ya setengah liter saja. Setelah itu baru kita campurkan secukupnya atau campurkan agar terlarut. Nah, baru kita pindahin ke wadah yang sudah kita sediakan, yaitu botol. Nah, botol ini kita gunakan botol yang ukuran 1 liter sahabat ya, tapi ini 1 liter aja nggak penuh disebabkan kita hanya mendapatkan menjadi setengah liter. Nah sahabat, itu dia untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman kita, termasuk tanaman durian maupun tanaman cabai sahabat ya. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, ini kan sahabat untuk pupuk kimianya sudah masuk di sini. Kalau sahabat tidak memakai pupuk pelarut fosfatnya, itu untuk fosfat dari pupuk NPK ini agak lambat sahabat, sehingga untuk penyerapan melalui daun untuk tanaman kita itu juga agak lambat. Dari situ kita harus menggunakan dari pupuk penambah itu sahabat ya. Dan untuk dosisnya sahabat kita bisa gunakan di sini dalam 1 liter itu, sini sangat irit sahabat ya, 10 ml saja sahabat ya untuk penyepraian. Nah, 10 ml berarti kalau sahabat menggunakan genokan semprotan berukuran 14 ml berarti 140 ml per liter air. Spray sekali seminggu untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman durian kita maupun tanaman cabai sahabat ya. Nah, ini ilmu baru yang banyak belum tahu ya sahabat. Saya juga baru mengetahui dari pupuk ini, karena sebelum-sebelumnya tidak pernah terpikir, karena sahabat tani kita sebelah itu sudah menggunakan sudah lama. Dari itu saya akan berbagi gitu ya di video kali ini. Nah, ini dia warnanya. Nah, untuk fermentasinya itu nggak usah terlalu lama sahabat ya, cukup 1 minggu saja sudah cukup untuk menggunakan pupuk ini. Nah, itu saja sahabat ya. Dan silahkan share video ini ke teman-teman yang tidak mempunyai HP atau Android. Nah, berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.